Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus hari ini memimpin Misa Kudus di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa Kudus ini diperkirakan dihadiri oleh sekitar 90.000 orang dari seluruh Indonesia. Sebelum acara misa digelar, panitia kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Jakarta telah menghimbau agar umat yang hadir menggunakan transportasi umum. Sementara umat dari luar kota yang menggunakan bus, sejumlah area parkir juga telah disiapkan di sekitar GBK. Panitia juga berharap agar umat dapat mengikuti aturan yang telah tertera melalui guidebook yang dapat diakses di gelang masing-masing. Kegiatan misa di kawasan GBK ini akan menjadi agenda terakhir Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Besok, Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini dan Vanimo, lalu ke Timor Leste dan mengakhiri perjalanannya di Singapura. Dia hendak mendengarkan firman Allah. L'incontro con Gesù ci chiama a vivere due atteggiamenti essenziali, ascoltare la parola e vivere la parola. Possiamo contemplarli nel Vangelo che è stato appena di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che Ya pemirsa, Misa Akbar masih terus berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk bisa mengetahui bagaimana saat ini kondisi di sana, rekan kami Agita Malika dan Adi Mulya akan mengabarkan untuk Anda. Dan bukan cuma di Jakarta, kami nanti juga akan mengajak Anda melihat bagaimana suasana di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Rekan kami Farah Masilah juga akan memberikan kabar. Kita akan mendengarkan cerita terlebih dahulu dari Agita Malika. Silakan Agita. Ya, selamat malam Putri Viola, Ken, dan juga pemirsa. Hingga saat ini total ada 86.000 umat Katolik yang masih terus mengikuti Misa Kudus yang dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi Paus Fransiskus ini sudah menyampaikan homili. Homili ini adalah khotbah ataupun ceramah. Ada setidaknya Putri dan juga pemirsa 3 pesan yang disampaikan di dalam homili Paus Fransiskus. Yang pertama adalah meneladani seorang tokoh bernama Petrus yang merupakan seorang nelayan yang diminta untuk tetap menjala ikan sekalipun tidak berhasil. Ini dianalogikan Paus sebagai kita tetap harus mencoba dan juga berusaha dan tetap percaya tentunya sekalipun menemui kegagalan. Kemudian juga pesan kedua, Pupi dan juga pemirsa, Paus mengibaratkan kita harus meneladani Santa Teresa dari Kalkuta. Ini merupakan selaras dengan Santa Teresa yang terus menolong, berbagi kepada orang miskin sekalipun dirinya ini juga mengalami kesusahan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang tentunya spesifik Indonesia, yaitu adalah pesan keberagaman. Ini adalah pesan keberagaman yang selalu disampaikan Paus Fransiskus pada saat lawatan mulai dari hari pertama sampai di Indonesia. Narasi keberagaman Indonesia yang patut dicontoh ini terus dibawa oleh Paus Fransiskus, bahkan dalam homili yang tadi disampaikan di depan 86.000 umat Katolik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari homili tersebut kemudian juga ada serangkaian kegiatan ataupun serangkaian ibadah yang juga dilakukan. Uniknya juga tadi Pupi dan juga pemirsa, tadi ada doa umat yang disampaikan dalam berbagai bahasa. Jadi dari bahasa Jawa, Toraja, bahkan Batak, NTT hingga Merauke dan juga Dayak ini disampaikan di dalam misa yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hingga saat ini masih terus berlangsung dan rencananya misa ini akan berakhir pada pukul 18.30. Namun setelah itu akan ada penampilan musik yang masih terus dilakukan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi Paus Fransiskus ini akan kurang lebih meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti sekitar pukul 19 untuk nanti rencananya akan kembali ke Kedubes Vatikan. Dan informasi terbaru pemirsa, sepertinya Paus Fransiskus juga akan melakukan jamuan makan malam di Kedubes, namun memang pertemuan ini digelar secara tertutup. Yang mengingat ada berbagai rangkaian yang sudah dilakukan Paus Fransiskus sejak tadi pagi, mulai dari di Istiqlal hingga pada malam hari ini. Namun hingga saat ini kita memantau
Paus Fransiskus masih begitu bersemangat bahkan di usia yang sudah 86 tahun, karena kita ketahui Paus Fransiskus ini merupakan paus yang tertua dibandingkan dua paus sebelumnya yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 79 dan juga pada tahun 89. Dan hingga saat ini juga tentunya umat Katolik masih terus bersemangat mengikuti misa, dan tentunya masih ada sejumlah pengamanan yang cukup ketat yang dilakukan dari personel TNI dan Polri, terdiri dari 9.000 personel keamanan yang sudah dikerahkan untuk mengamankan situasi di sini. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya misa kudus yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Putri Viola, sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita coba lihat dari titik lain, masih dari GBK bersama dengan rekan kami Adi Mulya di sana. Adi Mulya, silakan. Ya baik, selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa. Dari titik yang berlainan ini masih merupakan kawasan dari misa akbar dilakukan, namun ini merupakan di titik Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jika pemirsa perlu ketahui bahwasanya dalam misa akbar yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno kali ini, jemaat Katolik yang berjumlah hampir dari 90.000 orang dibagi ke dalam dua titik, di mana 60.000 diantaranya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu untuk 28.000 lainnya ditempatkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dan tepat di belakang kami ini merupakan lokasi di mana tadi kedatangan dari Paus Fransiskus pada pukul sekitar 3 sore dan kemudian langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo, kemudian masuk ke dalam Stadion Madia Gelora Bung Karno menggunakan maung, hingga akhirnya Paus Fransiskus kemudian mengunjungi jemaat lainnya yang terletak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenano dan juga pemirsa, diketahui ini merupakan puncak kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta setelah Paus Fransiskus awalnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian ke Kedubes Vatikan, tadi juga sempat bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, hingga akhirnya bertemu dengan jemaat Katolik yang datang dari seluruh Indonesia, bertumpah ruah di Gelora Bung Karno, baik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia Gelora Bung Karno. Untuk saat ini memang misa akbar masih berlangsung. Memang rencananya dijadwalkan misa akbar ini berlangsung sekitar 1,5 jam dan dimulai tadi pukul 5 sore. Itu artinya misa akbar rencananya akan baru berakhir nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah keamanan dan juga pengamanan pun telah disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI, di mana terdapat kantung-kantung parkir yang nantinya disediakan untuk puluhan ribu jamaat ini. Di antaranya tidak hanya di area Jakarta Pusat, baik ada juga di area Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Dan diketahui pula jamaat yang hadir ke sini bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari seluruh Indonesia. Umat Katolik bertemu dengan Paus Fransiskus untuk melakukan misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, baik di Stadion Utama maupun di Stadion Madia. Untuk sementara demikian, hingga saat ini misa akbar masih berlangsung. Baru akan berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami kembalikan kepada Ken dan Putri di studio. Baik Adi Mulya, nanti kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan cerita yang bisa disampaikan oleh Adi Mulya dan Agita dari GBK Senayan Jakarta. Tapi kita juga akan mendengarkan laporan dari rekan kami Farah Manhila dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Karena sepertinya para jamaah di sana juga mengikuti misa ini walaupun tidak hadir langsung di GBK, tapi juga tidak mengurangi kekhusyukannya. Farah, silakan. Iya, Putri Viola dan juga Kenana, memang benar jemaat di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa Surabaya ini juga dipenuhi oleh para jemaat yang hadir bahkan sejak siang tadi. Antusiasmenya tidak kalah seperti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pemirsa. Meski pelaksanaan peribadatan misa ini digelar secara live streaming, artinya melihat langsung bagaimana prosesi yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Ini para jemaat ini tiba sejak siang hari bahkan, dan mereka berebut untuk berada di kursi paling depan di lantai 2 aula Hati Kudus Yesus di Gereja Katedral Jalan Polisi Istimewa ini, pemirsa. Dan tadinya memang ada sebanyak sekitar 600 kursi yang disediakan di lantai 2, namun karena semangat dari para jemaat untuk melakukan peribadatan di gereja ini, akhirnya kursi ditambah hingga di lantai bawah sampai full, memenuhi kurang lebih sebanyak 1.000 jemaat ini memenuhi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang prosesi peribadatan misa kudus yang berlangsung di Gereja Hati Kudus Yesus ini memang berlangsung lancar dan juga hikmat sampai saat ini memasuki ritus penutup yang ada di Gereja
Katolik Hati Kudus Yesus. Dan jika dipantau sejak tadi, memang tadi kami juga sempat mewawancarai Kepala Paroki Romo Tommy yang mengungkapkan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ini tidak hanya memberkati masyarakat tapi juga membawa misi perdamaian untuk masyarakat Indonesia. Dan meski ini adalah agenda terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, pemirsa, informasi yang kami dapatkan di Gereja Katedral Hati Kudus Surabaya Jalan Polisi Istimewa ini, pemirsa, nantinya akan ada agenda cangkruan setelah Paus mengunjungi Indonesia yang akan dihadiri oleh sejumlah kalangan dari lintas iman dan berkumpul semuanya di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus pada 9 September besok, pemirsa. Ini artinya semangat perdamaian dari Paus Fransiskus ini masih terus dibawa dan akan didiskusikan bersama-sama oleh para lintas tokoh agama. Dan saat ini kondisi di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus ini semuanya masih mengikuti rangkaian peribadatan misa dan persiapan untuk melakukan ritus penutup. Demikian kabar dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Putri Viola dan juga Kenana. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan kabar terbaru. Di Surabaya ada Farah Manhila, kemudian juga Akita Malika dan Adi Mulya yang mengabarkan dari GBK Senayan, Jakarta.